Jadi kami hanya butuh 10 tahun untuk universal coverage semuanya. Gitu. Sedangkan negara-negara lain itu butuh waktu puluhan tahun mungkin ya untuk mengcover seluruh masyarakat ya. Orang tuh kadang masih kayak meragukan dengan kalau ikut peserta JKN beneran nggak sih dilayani atau apa gitu. Sebenarnya itu sih masalah awareness aja sama masyarakat untuk yang sedia payung sebelum hujan itu masih kurang kalau menurut saya. Di target yang kemarin tahun 2019, nah itu paling nggak 95%. Nah kita sudah lebih dari 95%. Kenapa mah? Tadi papa lihat berangkat menggut, abis itu senyum-senyum. Senangnya dijemput sama suami ganteng. Ih, GR banget. Justru mama baru inget, mama belum bayar iuran BPJS Kesehatan kita, Pak. Sekarang udah tanggal 10 ini. Makanya mah, kita harus selalu pastikan bayar iuran BPJS Kesehatan rutin setiap bulannya sebelum tanggal 10 biar tetap aktif. Tenang aja mah, BPJS Kesehatan sudah bekerja sama dengan lebih dari 960.000 kanal pembayaran. Dari mulai e-commerce, dompet digital, dan lain sebagainya. Nanti biar apa aja yang bayarin ya. Ih, nggak usah. Justru mama baru inget. Bulan lalu mama udah daftarin iuran kita pakai auto debit. Makanya mama senang banget deh. Loh, kok auto debit? Papa baru tahu. Itu daftarnya kayak gimana sih? Ribet nggak? Ih, gampang tahu, Pak. Ternyata daftar auto debit tinggal pakai aplikasi Mobile JKN. Tinggal klik pendaftaran auto debit. Nah, di situ tinggal ikutin aja tahapannya, ada bank atau non-bank. Nah, ternyata selain pakai aplikasi Mobile JKN, bisa juga pakai website BPJS Kesehatan juga loh, Pak. Wah, gampang juga ya, Mah. Berarti sekarang udah nggak ada alasan lagi orang telat bayar iuran BPJS. Karena kan kanal pembayarannya udah banyak. Terus kalau ngerasa ribet, bisa daftar auto debit. Ini yuk. Oh iya ya. Lupa kan? Iya. BPJS Kesehatan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat IPOL? Semoga kita semua selalu sehat dan dilancarkan aktivitasnya. Senang saya Timur Arif kembali hadir menyapa Anda dalam acara podcast Bincang Sipol. Bicara, berbagi info dan cerita yang sip dan pol hanya di ipol.id. Nah, sahabat IPOL, sebagaimana saya tadi telah menyapa terkait kesehatan, menurut data BPJS Kesehatan per Maret 2024, mereka telah mampu mengoptimalisasi keanggotaan sebanyak 276 juta orang atau sekitar 98% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun demikian, dari jumlah itu terdapat sekitar 53 juta orang yang tidak aktif membayar iuran keanggotaannya. Nah, sebetulnya bagaimana nih sosialisasi dan edukasi BPJS Kesehatan terkait hal ini, dan bagaimana pula solusi dan program untuk mengatasi kendala tersebut. Karena itu, podcast Bincang Sipol telah bertandang hadir di kantor BPJS Kesehatan Jakarta Utara dan telah hadir menemani kita Kepala Bagian Perencana Keuangan dan Pemeriksa BPJS Kesehatan Jakarta Utara, Bapak Erzan dan Alvin, dan staf penagihan Ibu Ervina Kurniati. Apa kabar, Pak Ervin? Selamat Gimana? siang. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Ini pegawai BPJS Kesehatan harus sehat dong ya? Harus sehat selalu. Oke sahabat IPOL, sebelum kita bincang lebih jauh, kita saksikan dahulu insert video terkait BPJS Kesehatan berikut ini. Hah? Tunggakan BPJS Kesehatan bisa dicicil? Gimana caranya? Bisa dong. Kamu bisa daftar program rehab atau rencana pembayaran bertahap. Dengan daftar rehab, kamu bisa mengubah tunggakanmu menjadi cicilan dengan minimal tunggakan 4 bulan dan maksimal tunggakan 24 bulan. Oh, gitu ya? Gimana caranya? Ah, gampang. Nanti kamu tinggal pakai aplikasi Mobile JKN. Terus nanti kamu tinggal masuk ke menu rehab, ikuti semua tahapannya sampai selesai. Untuk cicilannya, dari mulai minimal 2 kali cicilan sampai dengan maksimal 12 kali cicilan, tergantung jumlah bulan menunggak. Oh, gitu ya? Oh, iya.
Nah, selain pakai aplikasi mobile JKN, kamu juga bisa menghubungi care center BPJS Kesehatan 165. Nanti akan dipandu sampai selesai di sana. Atau kalau enggak, kamu bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Oh gitu ya? Oh, makasih ya. Pastikan kepesertaan kita selalu aktif dengan membayar iuran rutin setiap bulannya sebelum tanggal 10. BPJS Kesehatan. Nah, sahabat Ipol, tadi kita sudah saksikan bagaimana ternyata BPJS Kesehatan itu memiliki program rehab ya Pak ya, namanya ya. Tapi sebelum kita jauh mengulik terkait program tersebut, Pak Herzan mungkin bisa disampaikan nih kepada sahabat Ipol semua, sebetulnya secara umum tugas BPJS Kesehatan itu seperti apa sih Pak? Oh. Karena kan gini ya Pak ya, sebelum Iya. Bapak jawab, kita kadang-kadang dengar ada BPJS TK lah, apa Iya. JKN gitu. Nah ini kadang-kadang rancu nih di masyarakat nih. Iya, benar. Silakan Pak. Ya, selamat siang sahabat Ipol. Ini, jadi sebenarnya tugas BPJS Kesehatan itu adalah BPJS itu di BPJS Kesehatan dibentuk itu melalui undang-undang. Dia untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jadi supaya masyarakat kita itu mempunyai jaminan kesehatannya itu sebenarnya. Biar mereka terlindungi lah ya, Terlindungi, gitu ya. ya. Jangan sampai mereka kalau sakit itu tidak susah membebani keluarga atau segala macam. Ya, karena kan biaya kesehatan itu sangat mahal. Oke, Bu Vina, ini kan sebanyak 276 jutaan ya, tepatnya 276,5 juta. Ini jangan-jangan terbesar di dunia nih ya BPJS Kesehatan ya? Ya bisa jadi karena sejumlah seluruh masyarakat Indonesia yang harus di cover dan terlindungi oleh BPJS Kesehatan. Jadi kemungkinan kalau misalnya jumlah penduduk Indonesia besar ya artinya terbesar di dunia. Katanya juga coverage-nya tercepat ya tadi Iya, Pak? tercepat. Jadi kami hanya butuh 10 tahun untuk universal coverage semuanya. Gitu. Sedangkan negara-negara lain itu butuh waktu puluhan tahun mungkin ya untuk mengcover seluruh masyarakat ya. Gitu. Lama banget, dan kalau kita tahu kan juga asuransi kesehatan swasta itu juga berpuluh-puluh tahun ya mereka Iya, membangun betul. branding, image segala Iya. macam, menggrab masyarakat Betul, untuk masyarakat. ikut. Nah ini BPJS Kesehatan luar biasa Iya. bisa mampu cepat mengcoverage sebanyak itu ya. Nah kemudian nih Pak Herzan, sebetulnya target dari BPJS Kesehatan sendiri nih terkait kepesertaan JKN itu seperti apa sih? Ada milestone-nya nggak? Ada target-target khusus harus 100% tahun berapa atau bagaimana? No, sebenarnya targetnya ada. Kita sudah disusun dengan peta jalan. Namun memang di target yang kemarin tahun 2019, nah itu paling nggak 95%. Nah kita sudah lebih dari 95%. 97 ya tadi ya? 97. Waduh. Lebih dari target yang ditentukan pada peta jalan tersebut. Oke, Bu Vina, sebetulnya kendala di lapangan seperti apa sih untuk menggrab kepesertaan BPJS Kesehatan ini? Mungkin kalau kendala di lapangan awareness orang-orang kali ya untuk mempunyai asuransi sebenarnya. Jadi orang tuh kadang masih kayak meragukan dengan kalau ikut peserta JKN beneran nggak sih dilayani atau apa gitu. Sebenarnya itu sih masalah awareness aja sama masyarakat untuk yang sedia payung sebelum hujan itu masih kurang kalau menurut saya. Masih takut-takut. Kemudian juga mereka takutnya, aduh bayar berapa sih Iya, gitu ya? betul. Ini membebani kita nggak sih? Padahal sebetulnya nggak seperti itu. Tidak seperti seperti itu. Oke. Sejauh ini Pak Herzan sebetulnya sudah bekerja sama dengan pihak-pihak mana saja nih untuk kita mengedukasi dan mensosialisasikan program BPJS Kesehatan secara umum dulu ya? Itu stakeholdernya siapa aja? Kita sih sudah stakeholder ke pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan juga kita juga ada banyak program. Jadi seperti melalui kader JKN, ada juga dengan BPJS keliling, mobil JKN, aplikasi mobil JKN. Terusnya juga dengan filler-filler kita di tiap-tiap fasilitas kesehatan kita juga ada. Ya termasuk. Jadi promosi banyak sih di tiap di Vaskes itu kita memampang juga poster-poster, terusnya filler dan untuk menarik Filler. kepesertaan agar lebih banyak lagi ya Iya. ikut ya.